Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, semangat terus belajar, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini tidak akan menggoyahkan, tidak akan mengendorkan semangat kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, pada pagi hari ini kita akan belajar IPS dengan tema karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Anak-anak sekalian, bisa kalian semua buka bukunya halaman 45. Sambil mendengarkan keterangan Ustadz Saiful, sambil disimak, sambil dibuka bukunya, sambil dibaca, sambil mendengarkan apa yang perlu disampaikan oleh Ustadz Saiful. Baiklah anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan membahas, kita akan mempelajari karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Pada pelajaran yang kemarin, kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia. Anak-anak sekalian jangan sampai lupa ya, bagaimana letak geografis Indonesia ya. Anak-anak sekalian memang harus sering banyak membaca karena masing-masing ilmu ini menyambung satu dengan yang lainnya. Bukan berarti kemarin sudah diterangkan selesai, bukan. Jadi selama pelajarannya masih sama, IPS akan membahas itu terus. Kemarin IPS pada pertemuan pertama membahas tentang letak geografis Indonesia. Pada hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran IPS anak-anakku sekalian ya, akan membahas tentang karakteristik geografis Indonesia. Apa itu karakteristik? Bahasa gampangannya anak-anak sekalian, karakteristik itu adalah karakter ya, keadaan, bagaimana keadaan geografis Indonesia. Nah, karakteristik itu adalah keadaan ya, karakter seperti itu ya. Keadaan, bagaimana keadaan Indonesia, negara Indonesia ini kalau dalam peta. Nah, apa itu peta? Apa itu peta anak-anak sekalian? Kita lihat di kamus besar, peta itu adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi dalam bidang datar dengan skala tertentu. Ingat ya, peta itu adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi dalam bidang datar dengan skala tertentu. Kalau mau menggambar peta dunia, berarti yang dilukis, yang digambar adalah peta dunia ya. Kalau mau peta Indonesia, negara tertentu, yang digambar adalah negara Indonesia ya. Dalam bidang datar, peta itu datar, beda dengan global ya anak-anak sekalian. Kemarin sudah dijelaskan dengan satu global. Global ini contoh bola bumi yang kecil ya, miniatur bumi, miniatur bola dunia, itu adalah global. Tapi kalau peta itu gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Kalau seluruh dunia. Kalau sebagian tergantung mau gambar peta negara mana. Mau gambar peta negara Indonesia, mau gambar peta negara Amerika, mau gambar peta ASEAN dan lain sebagainya. Seluruh atau sebagian bumi dalam bidang datar. Makanya kalau peta itu datar nanti ya, tidak bergelombang, datar dengan skala tertentu. Apa itu skala? Nanti kita bahas di belakang. Jadi anak-anakku sekalian, bagaimana karakteristik negara Indonesia ini kalau dilihat dari peta? Ada banyak apa? Ada banyak pegunungan kah? Ada banyak kenampakan-kenampakan asli alami, atau kenampakan-kenampakan buatan, atau kenampakan-kenampakan alami? Nah, itu nanti bisa dilihat di
di peta. Jadi intinya peta itu adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi dalam bidang datar dengan skala tertentu. Yang kita bahas adalah karakteristik keadaan geografis Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, peta ini ada dua. Jenis peta ini ada dua anak-anak ya. Yang pertama adalah peta umum, yang kedua adalah peta khusus. Apa anak-anak sekalian? Yang pertama peta umum, yang kedua peta khusus. Baik. Apa yang dinamakan peta umum itu Ustadz? Apa yang dinamakan peta khusus itu Ustadz? Mari kita akan bahas satu persatu anak-anakku sekalian. Peta umum adalah yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Yang digambarkan dalam peta umum adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada dalam daerah tersebut. Jadi peta umum itu adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Anak-anak sekalian mau menggambar peta Indonesia, gambarkan peta Indonesia secara umum. Baik di situ ada gunungnya, ada sungainya, ada danaunya, ada jembatan. Baik ada kenampakan alami ataupun kenampakan buatan. Kenampakan alami itu adalah kenampakan yang memang terjadi di alam. Gunung, ada gunung itu kenampakan alami. Ada sungai, itu kenampakan alami. Ada danau, itu adalah kenampakan alami. Ada jembatan, nah jembatan itu adalah buatan. Ya, ada tugu. Di peta itu ditulis dengan tugu. Itu kenampakan semua gambaran. Ya, menggambarkan suatu daerah secara umum. Baik ada kenampakan alamnya ataupun kenampakan buatannya, itu disebut dengan peta secara umum. Misalnya, anak-anakku sekalian menggambar peta Jawa Timur. Digambarlah peta Jawa Timur. Di Jawa Timur ini ada Gunung Bromo, ada Gunung Semeru, ada gunung apalagi? Banyak gunung ya anak-anak sekalian. Terus ada danau, terus ada sungai. Dalam peta itu ditulis gunung, ditulis danau, itu adalah kenampakan alam. Dan di situ juga ada Tugu Monas, ada Tugu Pahlawan di Surabaya, ada Jembatan Merah. Itu juga ditulis dalam peta, digambar dalam peta, itu namanya kenampakan buatan. Yang dibuat oleh manusia itu adalah kenampakan buatan. Tapi kalau sudah terjadi di alam seperti gunung, sungai, laut dan lain sebagainya, itu disebut dengan kenampakan alam. Itu namanya peta umum. Peta yang menggambarkan suatu daerah tertentu secara umum. Baik kenampakan alamnya ditulis ataupun kenampakan buatannya juga digambarkan di sana. Itu yang pertama anak-anakku sekalian. Yang kedua adalah peta khusus. Apa itu peta khusus? Peta khusus adalah peta yang di dalamnya hanya menggambarkan satu aspek dari gejala di permukaan bumi. Ingat, peta khusus ini berarti tertentu, ya. Peta yang di dalamnya hanya menggambarkan satu aspek saja. Ya, dari gejala di permukaan bumi. Peta ini disebut juga sebagai peta tematik karena hanya menggambarkan tema tertentu yang ada di permukaan bumi. Contoh anak-anak sekalian. Peta khusus ini contoh adalah peta menggambarkan peta tentang kepadatan penduduk. Peta kepadatan penduduk di daerah tertentu. Jadi hanya fokus pada kepadatan penduduk saja, tidak menggambarkan gunungnya, ya tidak ada, lautnya, ya tidak digambarkan di situ, jembatannya tidak digambarkan di situ. Di situ hanya memetakan, menjelaskan peta kepadatan penduduk. Yang kedua, contohnya adalah peta penggunaan lahan. Peta penggunaan lahan, misalnya di daerah tertentu ada lahan yang mau digunakan untuk perumahan, ada lahan yang digunakan untuk mall, apartemen dan lain sebagainya. Itu fokusnya pada lahan tersebut, digambarlah dengan peta tertentu. Itu namanya peta khusus. Jadi anak-anakku sekalian,
eh, peta khusus ini peta yang hanya menggambarkan satu jenis bidang tertentu. Beda dengan peta umum tadi. Kalau peta umum itu adalah suatu peta yang menggambarkan daerah tertentu secara umum. Baik ada kenampakan alamnya ataupun kenampakan buatan, semuanya digambarkan di situ. Tapi kalau peta khusus ini hanya fokus kepada satu bidang tertentu. Supaya apa? Supaya lebih fokus. Itu anak-anak sekalian tentang karakteristik geografis Indonesia. Nanti anak-anakku sekalian bisa belajar sendiri, buka-buka di internet, buka-buka buku bagaimana Indonesia, karakteristik negara Indonesia ini diapit oleh berapa benua. Dan di Indonesia ini di mana ada gunung-gunungnya, di mana ada sungainya, di mana ada jembatannya, nanti akan tahu. Itu namanya karakteristik negara geografis Indonesia dalam peta. Mudah-mudahan anakku sekalian belajar yang sangat singkat ini akan bermanfaat buat anak-anak sekalian. Nanti pada pembelajaran yang akan datang Ustaz Saiful akan lebih jelaskan lagi komponen-komponen apa saja yang ada di dalam peta. Ya, misalnya tadi peta itu harus ada judulnya, ada skalanya, ada tanda orientasinya, ada insetnya, ada lambangnya, dan lain sebagainya. Karena terbatasnya waktu ini, maka untuk sementara karakteristik geografis Indonesia Ustaz Saiful cukupkan sekian. Insya Allah akan disambung pada tema yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat anakku sekalian. Jaga kesehatan terus, rajin-rajinlah belajar. Kita berdoa mudah-mudahan kita segera belajar tatap muka dan berangkat ke sekolah seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Saiful cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.